Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih Bapak Ibu dosen penguji, terima kasih kepada dosen pembimbing Bapak Iwayan Nukalantara atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan hasil penelitian tesis yang berjudul Evaluasi Kontribusi Debitur BUMN yang memperoleh kebijakan kredit korporasi dengan suku bunga khusus terhadap profitabilitas bank ABC melalui model RAROC dan Customer Profitability Analysis. Berikut ini adalah outline pembahasan hari ini. Pendahuluan. Latar belakang core bisnis Bank ABC bergerak di bidang properti dan infrastruktur, khususnya membiayai developer, kontraktor, dan perusahaan infrastruktur lainnya. Sebelumnya Bank ABC fokus dalam membiayai debitur swasta dengan suku bunga rata-rata 12-13,5%. Namun siklus pasar bisnis properti mempengaruhi tingkat risiko yang dihadapi bank seiring dengan konsentrasi portfolio kredit bank tersebut. Kemudian manajemen Bank ABC mengambil langkah dengan mengembangkan segmen ke debitur BUMN sejak 2016. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas kredit Bank ABC. Untuk membiayai proyek strategis perusahaan BUMN, Bank ABC menghadapi persaingan bisnis dengan bank lain. Maka manajemen mengambil langkah strategi pricing untuk meningkatkan nilai tambah. Rumusan masalah, suku bunga grup BUMN lebih rendah dibanding debitur swasta. Kedua, bank menghadapi risiko kredit yang lebih besar terhadap capital bank yang harus dikeluarkan untuk grup debitur BUMN jika tidak membayar kewajiban atau default. Pertanyaan penelitian. Apakah pemberian suku bunga khusus di kredit korporasi sektor BUMN dapat meningkatkan risiko kehilangan modal jika debitur tersebut mengalami default ataupun kondisi terburuk atau unexpected loss? Pertanyaan kedua, bagaimana kontribusi grup debitur BUMN dengan pemberian suku bunga khusus kredit korporasi terhadap tingkat profitabilitas Bank ABC? Tujuan penelitian mengevaluasi seberapa besar kontribusi grup debitur BUMN terhadap profitabilitas bank melalui model Customer Profitability Analysis. Mengukur tingkat keuntungan yang diperoleh Bank ABC jika menghadapi risiko terburuk melalui model RAROC. Manfaat penelitian. Bagi Bank ABC, memberikan masukan kepada manajemen dalam kebijakan suku bunga khusus berdasarkan pengaruh kontribusi debitur BUMN tersebut terhadap tingkat profitabilitas bank. Kemudian bagi grup debitur BUMN, memberikan pertimbangan kepada debitur BUMN dalam kerjasama bisnis dengan Bank ABC. Tidak hanya fokus pada pembiayaan korporasi, namun kerjasama lainnya, khususnya B2B. Landasan teori, Risk Adjusted Return on Capital. Suatu metode pengukuran kinerja keuangan berbasis risiko, RAROC digunakan sebagai ukuran profit yang telah disesuaikan dengan besarnya risiko alokasi modal perusahaan jika terjadi kondisi terburuk atau unexpected loss. Berikut adalah rumus untuk RAROC. Terdiri dari dua variabel, pembilang ialah Risk Adjusted Net Income dan sebagai penyebut ialah Capital at Risk. Risk Adjusted Net Income atau bisa disebut Economic Profit adalah pendapatan bersih yang diterima bank dari bunga kredit dan fee base setelah dikurangi biaya bunga seperti overhead cost, cost of fund, dan biaya expected loss yang merupakan risiko kredit dan biaya lainnya yang ditentukan oleh regulator. Kedua, Capital at Risk memperlihatkan secara realistis kondisi solvabilitas perusahaan. Capital at risk juga dapat disebut economic capital, yaitu loan risk yang merupakan modal yang dibutuhkan dalam bisnis usaha kredit untuk mengcover besarnya risiko dengan mencapai confidence level tertentu, sehingga dalam kondisi terburuk nilai kerugian yang tidak melebihi modal atau kapital bank. Kedua ialah Customer Profitability Analysis yang merupakan pendekatan manajemen dalam mengidentifikasi biaya dan manfaat dari pelayanan kepada pelanggan atau kelompok pelanggan. Pada bank, CPA dilakukan untuk mengukur seberapa besar kontribusi debitur atau grup debitur terhadap profitabilitas bank. Dari layanan bisnis yang diberikan meliputi beberapa variabel, penyaluran kredit, penghimpunan dana, dan layanan transaksi. CPA menggunakan dasar acuan target ROA Bank ABC minimal 1,5%. Jika nilai profit margin di atas ROA dari bank, maka kontribusi debitur terhadap profitabilitas bank dianggap menguntungkan, atau sebaliknya.
Berikut adalah rumusan perhitungan CPA, di mana secara rekapitulasi, profit margin bank dihitung dari total revenue ditambah fee-based income dikurangi total cost. Berikut kerangka penelitian. Jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan studi kasus Bank ABC, metode pengumpulan data primer dan juga sekunder, sumber data primer menggunakan observasi wawancara dengan pihak manajemen bank, sekunder buku finansial manajemen, website perusahaan maupun website regulator. Teknik yang digunakan adalah dokumentasi atau pengumpulan data riwayat atau ONDES. Sampel data yang digunakan sampel grup BUMN yang merupakan 9 debitur inti dengan model Pareto, di mana 20% penyebab, 82% efeknya bagi kinerja Bank ABC. Model analisis menggunakan model perhitungan RAROC dan model perhitungan CPA yang sebelumnya saya sampaikan. Hasil penelitian dan pembahasan, profil kasus. Segmen debitur kredit komersial dan korporasi berdasarkan badan usaha, terdiri dari BUMN dan juga swasta. Dari total kredit komersial dan korporasi, persentase kredit BUMN dari 2016 sampai 2019 semakin meningkat. Di tahun 2019, porsi kredit BUMN mencapai 38,54%. Kemudian aset lancar di Bank ABC didominasi oleh penyaluran kredit, di mana porsinya sekitar 72,75% sampai dengan 78,06% dari total aset lancar. Berikut ini adalah analisa kinerja keuangan Bank ABC tahun 2014 sampai 2019. Rasio profitabilitas meningkat di tahun 2014 sampai 2016 seiring dengan peningkatan laba dan pendapatan bunga di kredit. Namun di Bank ABC di 2017 sampai 2019 NIM menurun, menggambarkan bahwa kemampuan bank menghasilkan pendapatan bunga dari penyaluran kredit menurun. Diikuti dengan penurunan ROA dan juga ROE. Pertumbuhan pendapatan bunga kredit komersial dan korporasi di tahun 2014 sampai dengan 2015 mencapai 19,23%. Pasca ekspansi kredit segmen BUMN, rata-rata pertumbuhan pendapatan bunga menurun per tahunnya 12,94%. Berikut ini adalah komposisi pendanaan di Bank ABC. Mayoritas pendanaan menggunakan dana deposito dengan komposisi rata-rata di atas 50%. Sedangkan produk tabungan yang merupakan produk jasa di Bank ABC memiliki cost of fund yang cukup tinggi di atas rata-rata industri perbankan. Analisis perhitungan RAROC. Perhitungan RAROC dilakukan dengan sampling 9 grup debitur BUMN dan dibedakan 5 produk kredit untuk tahun akad 2014 sampai dengan 2019. Menghasilkan 52 perhitungan RAROC. Pada presentasi kali ini, saya menggunakan 2 sampling grup debitur untuk mewakili masing-masing kredit jangka pendek dan juga kredit jangka panjang. Yang pertama adalah grup A1 dengan plafon yang sama dan jangka waktu yang sama dengan debitur umum, menghasilkan nilai RAROC di bawah, yaitu 20,10%. Karena suku bunga lebih rendah di 9%. Namun dengan menggunakan equity risk premium yang sama di 5,9%, nilai RAROC grup A1 masih di atas hurdle rate dan di atas total cost, sehingga masih memberikan keuntungan bagi bank meskipun lebih rendah dari debitur umum. Selanjutnya adalah perhitungan RAROC kredit investasi 2018 yang diwakili oleh grup P4. Dengan plafon yang sama dan jangka waktu yang sama, nilai RAROC P4 jauh di bawah grup debitur umum, maka harus dilakukan adjust atau penyesuaian terhadap equity risk premium, diturunkan menjadi 1,54%. Sehingga kredit investasi grup P4 masih memberikan keuntungan bagi bank. Namun konsekuensi yang dihadapi bank adalah risiko modal yang harus dikeluarkan Bank ABC jika terjadi kondisi terburuk atau unexpected loss terhadap kredit investasi grup P4 semakin meningkat. Hasil analisis RAROC. Terdapat sampling grup debitur BUMN yang dilakukan penyesuaian terhadap equity risk premium sebesar 21 atau 40,38%.
di mana suku bunga khusus yang diberikan kepada sampel debitur BUMN lebih rendah dari rata-rata suku bunga kredit pasar. Dalam hal ini, 40,38%-nya mengakibatkan spread keuntungan bank turun, nilai RAROK turun, risiko kehilangan modal atau capital bank jika terjadi kondisi terburuk meningkat. Maka, apakah langkah tersebut tetap dapat dilakukan oleh manajemen bank? Selanjutnya, dilakukan model perhitungan Customer Profitability Analysis dengan menghitung profit margin yang dapat dihasilkan oleh Bank ABC. Variabel yang dihitung, penyaluran kredit, fee-based transaksi, dan penghimpunan dana. Analisis perhitungan CPA. Perhitungan CPA dilakukan dengan sampling 9 grup debitur BUMN selama tahun angka 2014 sampai dengan 2019, menghasilkan 31 perhitungan CPA. Pada grup debitur A1, perhitungan CPA di tahun 2017, penggunaan dana dari realisasi kreditnya masih di atas pengendapan dana grup debitur A1, sehingga Bank ABC harus mencari dana pihak ketiga lainnya untuk digunakan realisasi kredit grup debitur A1. Grup debitur A1 masih memberikan kontribusi keuntungan atau profit margin sebesar 2% atau di atas target ROA bank. Selanjutnya, perhitungan CPA untuk grup debitur P4 di tahun 2018. Jumlah penggunaan dana dari realisasi kredit sama dengan pengendapan dana grup debitur P4 di Bank ABC. Namun, mayoritas berupa deposito yang merupakan cost of fund yang tinggi. Maka, untuk memperoleh profit margin sebesar 1,57%, grup P4 diberikan syarat untuk penambahan top up giro sebesar 250 miliar serta potensi kredit baru sebesar 200 miliar dengan suku bunga counter. Hasil analisis CPA. Terdapat sampling grup BUMN yang dilakukan penyesuaian nilai CPA sebesar 20 sampel grup debitur BUMN atau 64,52% yang menghasilkan nilai profit margin di bawah target ROA dari bank, mengindikasikan bahwa kontribusi sampling grup debitur tersebut terhadap profitabilitas bank dianggap kurang atau belum menguntungkan bank. Alternatif pertama yang dilakukan, pertama, jika grup debitur yang posisi dananya di bawah posisi kredit existing, dapat melakukan pengendapan dana baru dan meningkatkan fee-based transaksional. Untuk alternatif kedua, bagi grup debitur yang posisi dana di atas atau lebih dari posisi kredit existing, namun masih menghasilkan profit margin di bawah 1,5%, maka diberikan syarat pengendapan dana baru berupa giro. Simpulan, selama periode 2016 sampai dengan 2019, Bank ABC melakukan ekspansi kredit ke segmen debitur BUMN dengan suku bunga khusus yang di bawah debitur umum. Suku bunga khusus tersebut mengakibatkan margin keuntungan suku bunga kredit menurun. Kualitas kredit komersial dan korporasi membaik. Model RAROK, suku bunga kredit dapat mempengaruhi nilai net income kredit dan jangka waktu kredit, juga dapat mempengaruhi nilai capital at risk. Pada RAROK, jenis kredit yang suku bunganya lebih tinggi dan jangka waktu lebih pendek memperoleh nilai lebih besar dibanding suku bunga yang lebih rendah dan jangka waktu lebih panjang. Kemudian dilakukan evaluasi kontribusi debitur dengan model CPA setelah diberikan suku bunga khusus kredit terhadap profit margin yang dihasilkan bank. Model CPA tidak hanya menghitung keuntungan kredit, namun menghitung dua variabel lainnya, di antaranya penghimpunan dana, transaksi, fee-based. Implikasi, model RAROK pada studi kasus sampel 9 grup debitur BUMN periode 2014 sampai 2019, dari hasil analisis disimpulkan bahwa terdapat 21 kredit atau 40,38% dari 52 perhitungan yang dilakukan penyesuaian equity risk premium, sehingga RAROK di atas hurdle rate. Terhadap 40,38% tersebut, berarti bank meningkatkan risiko kehilangan modal jika dalam kondisi terburuk atau unexpected loss yang akan mempengaruhi solvabilitas bank. Kedua adalah model CPA. Pada studi kasus sampel 9 grup debitur BUMN, terdapat perhitungan
31, di mana 20 perhitungan atau 64,52%-nya memiliki nilai profit margin di bawah target kelola bank atau di bawah 1,5%. Keterbatasan. Pada penelitian ini menggunakan beberapa variabel pendukung yang tidak dapat dilakukan perhitungan secara manual. Maka, peneliti menggunakan acuan data internal bank dengan asumsi ceteris paribus. Saran, langkah strategis manajemen Bank ABC dalam melakukan ekspansi kredit korporasi kepada segmen grup debitur BUMN, menurut peneliti terus dapat dikembangkan. Mengingat hal tersebut cukup efektif dalam memberikan kualitas kredit bank. Meningkatkan volume realisasi kredit modal kerja BUMN yang memiliki jangka waktu pendek 1-2 tahun. Karena nilai duration lebih pendek, capital at risk lebih rendah, dan risiko kredit lebih rendah, sehingga dapat menghasilkan net income kredit dan RAROC yang tinggi. Yang ketiga, untuk jenis kredit yang memiliki jangka waktu lebih panjang, 5-15 tahun, peneliti memberikan rekomendasi bank lebih selektif dalam memberikan suku bunga khusus tersebut, karena duration lebih panjang, capital at risk lebih besar, sehingga risiko kredit lebih tinggi, dan menghasilkan net income dan RAROC yang lebih rendah. Berikut daftar pustaka yang digunakan oleh peneliti. Terima kasih.